Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas requestan yang cukup lama ya, 5 bulan yang lalu. Sorry banget teman-teman, saya baru punya waktu ya untuk scroll-scroll komen-komen kalian sampai di bawah, sampai di dasar banget. Kita belum bahas sirkuit ya, kita akan bahas hari ini sirkuit, kemudian render, RNDR, koin yang jadi favorit saya di tahun 2024. Terus juga kita akan bahas subquery. Ini juga lumayan banyak yang teman-teman minta untuk dibahas. Jadi sebenarnya narasi dari pembahasan 3 koin atau 3 kripto yang kita akan bahas hari ini itu nyenggol-nyenggol sedikit dengan AI, meskipun sektor mereka sebenarnya berbeda-beda. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ya, jadi buat teman-teman yang lagi mencari secondary exchange, kalian bisa mempertimbangkan Bitget. Kenapa Bitget? Karena Bitget ini cepat banget ngelisting token-token baru. Biasanya token-token baru itu dia sangat ramah banget ya sama yang namanya pump and rally, karena market cap-nya masih kecil dan biasanya belum listing di exchange-exchange besar. Jadi bisa banget jadikan kesempatan untuk teman-teman yang memang lagi cari exchange yang cukup lengkap, yang cepat melisting exchange atau token baru. Seperti itu. Nah, di Bitget sudah ada market spot, futures, kemudian ada fitur copy trade juga. Lalu buat teman-teman yang memang nyangkut, yang pengen staking juga sudah tersedia, APR-nya juga lumayan bersaing ya, dan ya bisa dibilang cukup komplit untuk secondary exchange kalian gitu. Jadi buat yang pengen untuk cari exchange luar, Bitget bisa jadi solusi. Buat yang tertarik, daftar di link yang ada di kolom deskripsi karena ada tambahan diskon fee teman-teman untuk setiap transaksi kalian. Oke, kita akan bahas hari ini yaitu sirkuit atau ZRC teman-teman. Jadi sirkuit ini kurang lebih merupakan sebuah penyedia layanan DeFi ya, layer 1 dan layer 2 disupport oleh sirkuit. Dan kalau kita lihat sih, mereka bawa-bawa AI ya, yang katanya bisa memperkuat jaringannya dan memudahkan untuk para investor untuk melakukan aktivitas di layanan DeFi milik sirkuit. Sirkuit ini di-backup oleh beberapa venture capital besar seperti YZI Labs atau yang dulu namanya Binance Lab. Terus juga ada Pantera, ada Dragonfly Capital, lalu ada Maelstrom, Mirana, dan juga Nomad Capital. Jadi bisa dibilang sudah disupport oleh venture capital ternama. Kalau kita lihat dari jaringan yang dibangun sebenarnya cukup simpel ya. Mereka coba join dengan beberapa layanan DeFi dari blockchain lain kayak Ethereum, Solana, kemudian BNB juga ya, dengan memfasilitasi kayak investor yang pengen untuk melakukan staking ataupun melakukan switch token mereka itu disupport langsung sama sirkuit. Jadi bisa dibilang sirkuit ini kayak perantara antara berbagai macam layanan DeFi gitu, sehingga diharapkan ini bisa meningkatkan liquidity dan memudahkan teman-teman untuk banyak investor. Nah, kalau kita lihat dari total dana yang di-stake dengan bantuan sirkuit itu sudah mencapai 824 juta US dollar. Jadi bisa dibilang ini bukan DeFi yang kaleng-kaleng ya, lumayan gede dana kelolaannya atau dana yang berhasil disupport. Mereka mensupport layanan layer 2 staking dan juga layer 1 staking. Ada DEX, ada lending, ada airdrop claim juga. Jadi yang pengen atau yang suka beraktivitas di layanan DeFi, sirkuit bisa teman-teman ikuti juga. Gitu. Kalau kita lihat sih dari pemberitaan terbarunya, mereka sekarang ini tengah melakukan penyesuaian ya dengan upgrade yang dilakukan oleh Ethereum sebelumnya, di mana ada Sepolia, ada Kanken, dan juga ada Pectra upgrade. Dan sekarang lagi coba untuk disupport ya untuk jaringan atau pembaruan yang dilakukan oleh jaringan Ethereum. Kemudian juga kalau kita perhatikan, sirkuit ini juga ada mensupport layanan prepaid dari Visa ya, Visa Credit Card gitu, berkolaborasi juga dengan Crypto.com. Ini menunjukkan bahwa project dari sirkuit sendiri juga bisa bekerja sama dengan beberapa platform exchange dan juga penyedia layanan kartu kredit, yang berarti ekosistemnya semakin meluas. Otomatis penggunanya juga semakin banyak mestinya dengan kemudahan fitur tersebut gitu. Terus mereka juga aktif dalam beberapa kerjasama ya dengan beberapa platform lain seperti
Ya, mereka ada apa namanya pengembangan campaign dari Super Vietnam 2025, terus juga ada dengan salah satu exchange bernama BitCup ya, mereka bikin acara Pizza Day kemarin gitu dan juga beberapa sentimen lainnya. Jadi sebenarnya cukup simpel untuk project dari sirkuit ini dan kalau kalian perhatikan dari maksimum supply-nya ada di kisaran 1, supply maksimumnya ada di 10 miliar, sementara yang beredar baru 1,49 miliar saja. Jadi masih bisa dibilang 8,5 miliar lagi masih bisa di-create ke market. Seperti itu. Jadi lumayan besar ya. Itu buat sirkuit kalau kita lihat sih secara market cap dia itu cuma di 868 miliar rupiah saja untuk market capnya. Jadi bukan sebuah koin yang stabil secara pergerakan karena market capnya tergolong kecil gitu. Jadi kalau kita perhatikan juga dari price action ya, sementara ini sih sirkuit ini masih terbilang downtrend, teman-teman. Sejak awal mulai diperdagangkan di November 2024, harganya terus mengalami proses penurunan ya dari awal listing. Dan kalau kita lihat secara movement sebenarnya ini masih dalam tren yang lumayan negatif. Baru aja pergerakan dari sirkuit ini turun di bawah area support 0,036 dolar ya, disertai dengan volume smart money yang kecil, kemudian secara indeks RSI atau indikator RSI menunjukkan tren penurunannya gitu. Jadi sangat wajar menurut saya untuk sirkuit masih bisa mengalami koreksi jangka pendek. Volume perdagangannya juga nggak terlalu besar ya. Exchange yang bisa memperdagangkan sirkuit ini ada di Bitget, ada di Bybit, Maxi, KuCoin, Crypto.com, dan kawan-kawan ya. Belum listing di exchange yang besar sih, belum mendapatkan kesempatan, padahal mereka disupport oleh Binance Lab ya. Gitu, kemudian kalau kita perhatikan dari movement, sementara ini ada tekanan jual yang lumayan signifikan secara jangka pendek ya. Ketika kemarin sirkuit diperdagangkan di kisaran 0,044, ini volume jualnya lumayan banyak dari retail ya, menyebabkan harganya turun lumayan ekstrim. Kalau dari saya sih kalau teman-teman masih pegang ya, dia turun sekitar 19% hanya dalam waktu beberapa hari saja. Menurut saya ini sebuah warning sih teman-teman. Jadi tidak aman untuk teman-teman hold jangka panjang. Apalagi melihat dia sudah turun di bawah area support kuat di kisaran 0,038. Menurut saya ini udah red flag sih teman-teman. Waspada untuk penurunan yang lebih dalam lagi. Gitu. Area support terdekat saat ini ada di kisaran 0,032 dolar. Ya, secara movement ini masih bisa dibilang apa ya, lemah lah teman-teman. Belum terlalu menarik menurut saya untuk melihat harganya bisa rebound atau mengalami kenaikan jangka pendek. Jadi sementara ini masih didominasi oleh bear market. Kita bahas render ya. Hari ini diperdagangkan di 3,75 dolar. Render lumayan hype di tahun 2024. Ada narasi AI, Depin, ya, dan juga infrastruktur untuk pengembangan AI, di mana render ini menawarkan produk GPU gitu. Tapi yang jadi masalah adalah render kurang adaptif ketika di tahun 2024 akhir itu ya, Desember November itu ketika narasi AI agent melonjak seperti itu. Jadi render dengan beberapa project AI lainnya itu menurut saya agak tertinggal untuk pengembangan project dari AI agent mereka. Mungkin karena memang bukan spesialisasinya ke sana, tapi at the end itu sangat mempengaruhi dari harganya. Nah, sementara ini project dari render itu masih dalam proses pengembangan ya. Mereka sedang melakukan katanya meeting AI demand with decentralized compute. Jadi kalau kita lihat dari pembaruan terbaru, render ini melihat adanya gap atau bottleneck antara sentralisasi dan juga desentralisasi, di mana pengembangan AI saat ini itu sangat-sangat bisa dibilang cepat. Ada banyak platform AI yang sifatnya tersentralisasi saat ini ya, dan juga memiliki user, bahkan kalau dari ChatGPT-nya sendiri itu mencapai 400 juta user per minggunya. Jadi bisa dibilang sangat banyak ya. Namun yang disebut bottleneck di sini adalah permintaan dari usernya sendiri itu belum disanggupi oleh
project-project AI yang ada saat ini. Jadi bisa dibilang antara orang-orang ini udah pengen ada pengembangan AI yang apa ya, yang cepat ya kan, yang sangat mempermudah mereka. Tapi yang namanya developer nggak bisa menyediakan sesuatu dengan instan ya. Mereka butuh melakukan riset yang cukup panjang before akhirnya produknya diluncurkan. Nah, ini yang dilihat oleh Render. Mereka melihat ada bottleneck di sini yang mana mereka untuk pengembangan GPU itu mereka coba untuk kasih solusinya gitu. Kemudian juga kalau kita lihat dari pengembangan terbaru, Render juga cukup aktif ya dalam beberapa kegiatan kayak Render Network Creator Tools di mana mereka ada menyampaikan nih apa saja yang bisa dikerjakan oleh Render terutama terkait dengan developing visual ya yang berhubungan dengan pengembangan AI saat rendering sebuah video gitu. Jadi sebenarnya proyek dari Render ini saat ini sedang digarap atau masih sedang digarap ya gitu. Mereka lagi mencoba untuk meningkatkan GPU performance mereka gitu dengan tema Octane Bench 2025. Kalau kita lihat dari beberapa aktivitas sih ini offline semua, rata-rata Render sangat aktif dalam pengembangan project AI dan juga GPU mereka. Kalau kita lihat ini adalah report ya, monthly report untuk bulan April untuk Render, meskipun video ini dibuat di akhir bulan Mei, tapi ya it's okay, kita coba lihat ya teman-teman. Jadi ada peningkatan jumlah frame yang berhasil dirender oleh project dari Render ya, itu naik teman-teman 15% secara month over month yang menunjukkan bahwa aktivitas dari jaringan Render ini semakin lama semakin meningkat. Terus juga kalau kita lihat dari burn token yang mereka lakukan itu juga mengalami peningkatan ya gitu. Kalau kita perhatikan sih dari sini sebenarnya ada ya hal yang positif lah bisa dibilang ya. Jadi total dari token yang di burn itu naik 27% secara month over month dibandingkan dengan bulan Maret. Jadi di bulan April itu udah mengalami kenaikan gitu. Dengan total value USDC-nya adalah di 161.339. Jadi bisa dibilang ya sentimen yang bagus sebenarnya untuk harga. Terus juga kalau kita lihat dari partnership yang mereka lakukan, mereka beberapa kali sudah melakukan kerjasama juga dengan penyedia atau dengan proyek-proyek yang kurang lebih dengan tema yang sama ya. Salah satunya adalah The Manifest Network dan juga Think. Itu. Jadi beberapa pengembangan yang mereka lakukan saat ini membuat project Render ini sebenarnya masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Itu jadi secara fundamental sih overall masih oke. Lalu kalau kita melihat dari mereka punya tokenomic ya. Render itu kan sebelumnya nama tokennya RNDR. Ketika itu dia masih running di jaringan dari Ethereum. Sekarang Render sudah move ke jaringan dari Solana dengan ekspektasi mereka bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian penyedia jaringannya juga lebih banyak, apalagi Solana itu AI agent-nya banyak banget ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari mereka punya supply maksimum token ada di 644 juta. Ya, lumayan besar. Sementara ini yang beredar adalah sekitar 517 juta atau 80% dari total koin yang maksimal gitu. Jadi mestinya sih di harga-harga yang sekarang Render ini udah mulai stabil ya teman-teman. Nah, gimana untuk price action-nya? Jika kita memperhatikan pergerakan dari Render, overall dia masih berada di level-level yang cukup tinggi sih kalau kita mau bicara kenyataan ya. Secara price action, Render masih bertahan di kisaran 3,7 dolar. Baru aja dua hari yang lalu harga Render jeblok turun di bawah strong supportnya di kisaran 4,4 dolar. Dan saat ini secara movement tidak didukung oleh smart money. Jadi bisa jadi dari pandangan saya sih ini punya peluang untuk koreksi lebih dalam gitu. Jadi jangan FOMO ya. Render masih berpeluang untuk menguji beberapa area support kuat di bawahnya, yaitu ada di kisaran level support 2,4
sorry, $2,7 adalah support terdekat untuk render. Let's say kalau dia koreksi, bisa dipertimbangkan area level support tersebut. 2,7 ini level support kuat, teman-teman. Beberapa kali render ketahan di area tersebut. Jadi seandainya kalau dia turun ke area tersebut, itu menarik untuk teman-teman mulai cicil gitu. Itu sih kalau dari pergerakan smart money cenderung kecil ya. Dari segi movement jangka pendek pun juga sebenarnya ada panic buying yang terjadi pada render. Kalau kalian perhatikan setelah render ini turun di bawah dari 4,3, harganya terus mengalami penurunan tanpa sekalipun pullback. Ini kan menunjukkan ada panic selling yang terjadi. Dan sejauh ini baru 4 jam yang lalu per video ini dibuat ada semacam apa ya, kayak ada perlawanan dari buyer. Dari segi indikator RSI yang aku pakai itu udah menunjukkan level oversell ya, jadi harusnya ya kalau udah oversold kayak gini atau oversell harusnya udah ada rebound jangka pendek sih, tapi sebenarnya secara tren ini masih terbilang korektif. Jadi kalau seandainya ada kenaikan sedikit ya kemungkinan masih bisa lanjut mengalami penurunan gitu. Jadi kalau bicara secara prospek, project, mereka overall masih bagus. Cuma kalau secara price action saat ini kita masih ya koreksi ya teman-teman. Itu buat render. Next kita akan bahas subquery network atau SQT. Hari ini diperdagangkan di Rp20 ya. Harga dari project ini terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi bisa dibilang subquery itu berada di peringkat 3.600 di CMC. Sangat-sangat jauh ya. Sebuah project yang katanya dia pengen bersaing sama GRT atau The Grab ya. Bahkan ada perbandingan juga yang terang-terangan ya yang dilakukan oleh Subquery di Twitternya, di mana katanya dia mensupport multi-chains, kemudian AI integration, support sampai 290 lebih network dengan kecepatan yang tinggi gitu. Kalau kita lihat sih Subquery ini dia running di jaringan Ethereum. Ya, sementara ini belum ada di jaringan lainnya, tapi sudah ada rencana untuk mereka bisa kompatibel dengan jaringan dari Solana. Ini udah diposting di tanggal 27 Mei kemarin. Jadi, kemungkinan dalam jangka waktu dekat kita akan mendapatkan announcement ya, bahwa subquery kemungkinan akan tersedia juga di jaringan Solana. Gitu. Kalau kita lihat juga mereka ada beberapa kerjasama dengan Etherlink. Terus buat teman-teman yang bingung, ini adalah project decentralized indexing yang mana dia menggunakan narasi sektor DePIN, data ya dan juga AI. Jadi kurang lebih fungsi dari subquery ini kayak mengkombinasikan atau kayak membuat indeks, mengumpulkan gitu ya beberapa project-project DeFi dan juga jaringan DEX ya yang mana mereka ini bekerja sama di sana gitu, di mana subquery bertugas untuk menyediakan data ya seperti apa transaksi dari berbagai DeFi yang ada pada jaringan mereka, kemudian gimana penggunanya, apakah meningkat atau tidak, aktivitas di DEX atau DeFi-nya apakah banyak investor yang melakukan transaksi atau tidak. Nah, itu didata semuanya di subquery. Kalau kita lihat sih dari aktivitas network sejauh ini ya, kalau kalian perhatikan itu sebenarnya cukup dinamis, naik dan turun dan ya selama dia apa namanya, selama dia mulai melantai di pasar, sejauh ini sih proyeknya masih terbilang dipakai oleh pasar gitu. Kalau kalian perhatikan dari network staking and delegation-nya terbilang ya stagnan sih kalau untuk stakingnya, tapi untuk delegasinya cukup berfluktuasi. Kalau kita perhatikan dari aspek lain kayak jumlah token maksimal, subquery atau SQT supply maksimalnya ada di 10 miliar token, sementara yang beredar adalah di 2,6 miliar. Oke lanjut, nah kalau kita lihat dari bagian holder ya, sebenarnya subquery ini lumayan terdistribusi di beberapa jaringan, kayak jaringan dari Coinbase, ya beberapa juga ada di wallet dari Bybit, ya dan juga Crypto.com. Ya, tapi kalau kita lihat dari big fund-nya sih kayaknya nggak terlalu gede, bahkan mereka paling banyak itu dipegang sama wallet internal mereka. Kemungkinan ini developernya sih,
gitu. Sementara ini aktivitasnya belum bisa di-track ya. Jadi secara jumlah token yang apa namanya, yang mulai didistribusikan itu sebenarnya tidak bisa kita pantau secara langsung. Kalau dari aktivitas beberapa jaringan kayak Base, aku perhatikan ini lumayan oke, teman-teman. Di hot wallet dari Bybit juga masih ada akumulasi meskipun tipis-tipis aja. Dan mestinya ya Subquery bisa ada perbaikan harga sih semestinya ya. Gitu. Secara market cap mereka kecil banget ya, hanya 52 miliar rupiah saja. Jadi bisa dibilang sangat-sangat kecil dan rawan terkait dengan manipulasi harga. Kalau secara price action, I think bahaya teman-teman. Baru dia listing aja harganya langsung drop ya, sangat signifikan. Dan belum ada pembalikan arah sama sekali yang terjadi. Ya ada kenaikan-kenaikan jangka pendek, tapi itu pun juga menjadi momentum untuk para holder awal untuk jualan gitu. Dan sejauh ini dia berada di level all time low di kisaran area 0,0012 dolar ya, dan bisa dibilang ini masih berpotensi untuk create new all time low. Menurut saya project dari Subquery ini terlalu berlebihan kalau ingin membandingkan dengan The Grab, karena The Grab udah jelas ya, dia masih paling dipilih daripada project dari Subquery. Tapi ya itulah kenyataan dari pasar, project satu dengan yang lain bersaing satu sama lain untuk memikat hati dari para trader. Toh juga at the end yang paling menentukan adalah pasar. Nah, kalau kita bicara murni technical, harganya rawan, teman-teman, berhati-hatilah ya, kemungkinan harganya masih bisa turun di bawah 0,0012. Kalau itu terjadi, maka ya udah, dia create new all time low yang berarti tidak ada level batasan di bawahnya lagi gitu. Secara tren, secara smart money masih negatif. Smart money-nya nggak terlalu banyak aktivitas. Terakhir kali smart money-nya itu aktif di November dan Desember 2024. Ya, sampai semester pertama 2025 ini belum banyak smart money yang mau atau berani untuk menaikkan harga dari SQT. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Lumayan ya, sirkuit, kemudian render, dan juga SQT atau subquery. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.